Assalamualaikum, ada wejangan nih dari Rasulullah untuk kehidupan kita. Rasul berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bertakwa ini artinya taat. Jadi dimanapun kita berada, dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup apapun, kita harus memilih yang mendekatkan kita kepada Allah. Milih pekerjaan dari dua pekerjaan, kita pilih nih mana yang paling bisa membuat kita dekat kepada Allah, tetap bisa beribadah, mana yang lingkungannya itu orang-orang baik, atau kita bisa memilih antara mau nikah dengan pacaran atau mau nikah dengan cara menjaga interaksi atau dengan ta'aruf. Atau bisa juga kita memilih sekolah anak yang sekolah biasa atau sekolah yang pendidikan agamanya besar. Jadi setiap kehidupan kita pasti ada pilihan-pilihan dan kita beristikharah untuk menemukan pilihan yang paling membuat kita bertakwa. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Rasul menyambungkan juga dengan ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah bilang, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi Rasulullah tahu sifatnya manusia itu memang selalu berbuat salah lagi. Kalau kita salah, agak-agak melenceng ke kiri, agak-agak melenceng ke maksiat, iringilah perbuatan itu dengan kebaikan. Artinya setelah kita berbuat seperti itu atau kita sedang berbuat maksiat, kita langsung bertobat, kita langsung mengganti perbuatan kita dengan hal yang lebih baik. Misalnya tadinya kita pacaran, terus kita bilang sama pacar kita udahan dulu. Kalau emang kita berjodoh, insya Allah kita bisa ketemu di waktu yang kita sama-sama siap untuk menikah. Jadi kita nggak buang-buang waktu dengan terus-menerus bersama. Atau yang lagi berkutat dalam pekerjaan yang kiranya haram atau syubhat, berhenti dan mencari pekerjaan lain. Atau kita suka marah-marah, kita bertobat menjadi orang yang lebih qorib, orang yang lebih hayyin, layyin, sahal, suka menolong orang, meringankan beban orang, tidak suka marah-marah, ramah kepada sesama. Misalnya pernah menggibah, kita perbaiki nama baik orang yang pernah kita gibahin. Misalnya kita ribut nih sama orang tua, mungkin kita punya ego, mungkin kita nggak sejalan, kita iringin perbuatan itu dengan minta maaf, dengan menyenangkan hati orang tua kita. Pokoknya setiap kehidupan manusia pasti ada salahnya. Dan orang yang baik adalah yang menjadikan kesalahan itu berhenti lalu mengiringinya dengan kebaikan. Terus kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kita bisa aja berdoa sama Allah, sholat, itu urusan kita sama Allah. Tapi banyak juga orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan, dalam kemaksiatan yang berhubungan dengan manusia. Misalnya yang berhutang gak bayar, atau menggibah, apalagi memfitnah, atau menyusahkan orang lain. Kalau dalam pekerjaan dia menjadi partner yang buruk, suka melimpahkan pekerjaan ke temennya. Nah itu termasuk akhlak-akhlak yang buruk kepada sesama manusia. Atau kalau bertetangga, dia suka cuek aja sama tetangganya, nggak peduli, atau bahkan memfitnah tetangganya. Nah itu termasuk akhlak yang buruk. Jadi Rasulullah bilang, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena hubungan manusia itu selain kepada Allah, kita harus menjadi hamba yang baik, hamba yang taat, patuh. Kita juga harus menjadi sesama manusia yang bermanfaat, sesama manusia yang tidak saling menyakiti. Karena jangankan sesama muslim menyakiti, Rasulullah pun gak suka sama manusia yang menyakiti non-muslim, apalagi menyakitin tetangga sesama muslim. Pokoknya siapapun orangnya tidak boleh kita sakitin. Bahkan kepada makhluk lain pun, tumbuhan dan hewan, kita juga harus berbuat baik. Misalnya memberi makan, memelihara peliharaan kita bertanggung jawab. Kalau kita memang udah melihara ayam, ya kita kasih makan. Kita melihara kucing, ya kita kasih makan. Jangan kita cuma mau senangnya doang. Itulah pesan Rasulullah untuk kita menjalani kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.